Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Ayah bunda rahimakumullah. Episode sebelumnya saya pernah menjelaskan tentang masalah boikot Quraisy terhadap Muslim, dan itu mengakibatkan Sayyidah Khadijah kehabisan hartanya, lalu pamannya Nabi yaitu Abu Thalib merasa jadi sakit-sakitan gara-gara ikutan terboikot oleh Quraisy. Nah, saya lanjutkan ya ayah bunda. Hasil dari lepasnya boikot memang Muslim itu semuanya bahagia. Alhamdulillah selesai boikotnya. Namun setelah itu ada rentetan kejadian yang pada dasarnya ini terlihat seperti musibah yang sangat luar biasa. Ya, memang sangat luar biasa musibah tersebut, yaitu beruntunnya. Yang ulama sirah selalu memberikan judul ini adalah tahun kesedihan. Pada saat selesai boikot beberapa tahun kemudian, Rasulullah SAW mendapati Sayyidah Khadijah dalam keadaan yang sakit lemah. Masya Allah. Sayyidah Khadijah dalam keadaan sakit parah, beliau masih sanggup untuk setidaknya saat Nabi Muhammad pulang itu memberikan sesuatu gitu pada Rasulullah untuk makanannya dan segala macamnya. Ya, taatnya seorang istri yang luar biasa. Namun melihat kondisi yang sangat lemah tersebut, Nabi Muhammad SAW itu hatinya sedikit terganggu. Bahkan Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, Sayyidah Khadijah sebentar lagi, gitu ya. Karena kalimatnya kenapa tahu sebentar lagi? Karena tiba-tiba Jibril alaihissalam mendatangi Nabi Muhammad lalu berkata, wahai Muhammad, tolong sampaikan ada salam dari Allah untuk Sayyidah Khadijah. Ya. Lalu sampaikan juga ada salam dariku. Nabi Muhammad SAW menyadari hal ini. Sangat luar biasa seorang manusia disebutkan namanya oleh Allah. Demi Allah, itu sangat luar biasa. Maka Sayyidah Khadijah disebutkan oleh Allah, dan bahkan kalimatnya adalah salam dari Allah. Hanya saja arti yang lainnya adalah Allah sudah rindu dengan Sayyidah Khadijah. Maka Nabi Muhammad dengan mencoba untuk dengan sikap yang tenang memberitahukan kepada Sayyidah Khadijah, wahai istriku tersayang, barusan Jibril datang kepadaku, lalu mengatakan Allah memberikan salam kepadamu. Lalu Jibril memberikan salam juga kepadamu. Di situ Sayyidah Khadijah yang dalam keadaan lemah lalu memperlihatkan raut muka yang sangat senang dan bertanya, apakah Allah menyebutkan namaku? Masya Allah, luar biasa. Dan Sayyidah Khadijah akhirnya senang, tapi tiba-tiba Sayyidah Khadijah langsung menangis. Ya, alasan Sayyidah Khadijah menangis karena kalimatnya adalah, ya Rasulullah, aku mungkin sebentar lagi akan menghadap Allah. Hanya saja bagaimana dengan engkau? Tidak ada yang mendampingimu saat ini. Kalimatnya seperti itu. Aku tidak bisa mendampingimu. Beliau menangis seperti itu. Nah, ayah bunda, mohon maaf ya, Sayyidah Khadijah itu menurut salah satu ulama sirah mengatakan ini adalah menteri yang paling sempurna di antara pendamping-pendamping Nabi dari semua kalangan gitu maksudnya. Sayyidah Khadijah itu benar-benar orang yang sangat berjasa dalam dakwah. Bagaimana tidak? Pertama kali Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, beliau ketakutan, tapi siapa yang menenangkan? Sayyidah Khadijah. Nah, lalu pada boikot yang kemarin saya jelaskan, siapa yang membantu umat muslim dengan maksimal? Sayyidah Khadijah. Siapa yang menenangkan beliau pada saat
eh, beliau dikecam dan segala macamnya. Sayyidah Khadijah. Lalu siapa yang menenangkan anak-anak dari Nabi Muhammad pada saat mereka diceraikan oleh suami-suaminya? Ya, itu Sayyidah Khadijah. Bahkan sampai Nabi Muhammad pun beberapa saat tidak tahu bahwa anak-anaknya sudah diceraikan oleh suami-suaminya. Itu yang menenangkan adalah Sayyidah Khadijah. Masya Allah. Sayyidah Khadijah menjadi sebuah simbol yang luar biasa, sebagai agen dakwah yang sangat luar biasa. Namun Allah berkata bahwa lebih merindukan Sayyidah Khadijah, maka Sayyidah Khadijah pulang. Ya. Setelah beberapa saat, menurut ulama hanya sekitar berselang 1 bulan lebih 5 hari, pamannya Nabi yaitu Abu Thalib, paman kesayangannya yang dari awal dari beliau usia sekitar 8 tahun itu diurus oleh Abu Thalib, yang seperti bisa dikatakan bahwa ini adalah ayahnya, ya, secara pendidikan, secara ini ayahnya. Dan yang melindungi Nabi Muhammad dari Quraisy itu adalah Abu Thalib. Nabi Muhammad pada penyiksaan sebelumnya itu hanya verbal, kalimat kata-kata. Untuk penyiksaan fisik banyak yang tidak berani, hanya satu dua orang yang berani fisik dengan Nabi Muhammad, tapi kebanyakan tidak mau, bahkan melempari sesuatu pun tidak mau. Kenapa? Karena Abu Thalib melindungi. Dan hanya berselang dari meninggalnya Sayyidah Khadijah menuju 1 bulan lebih 5 hari, Abu Thalib wafat juga. Bagaimana tidak? Ini dikatakan sebuah musibah yang bertubi-tubi. Maka Nabi Muhammad sudah tidak punya pelindung dan sudah tidak punya penasihat. Ya. Dari situ Nabi Muhammad mendapatkan wahyu harus berdakwah ke tempat lain, yaitu tetangganya Mekah. Salah satu kota yang besar juga, tapi tetangganya Mekah, yaitu Taif. Ya. Nabi Muhammad di suku Taif sebetulnya terkenal sama seperti terkenalnya di suku Quraisy. Terkenal. Hanya saja orang-orang Quraisy lebih dulu memberitakan keburukan tentang Nabi Muhammad. Ya, maksudnya fitnahnya, ya. Nabi Muhammad tidak ada buruknya, hanya difitnah buruk bahwa membawa agama yang akan menghancurkan agama nenek moyang. Maka di Taif pun pada saat beliau datang, ada riwayat yang mengatakan bahwa beliau datang sendiri, tapi ada yang mengatakan riwayat lain bahwa beliau ditemani oleh Zaid bin Harisah. Ya. Yang utamanya beliau datang ke Taif, ke suku Sakif yang paling kenal dengan beliau. Dan pada saat datang ke majelis di perkumpulan suku Sakif, lalu mengucapkan salam dan segala macamnya, lalu berbicara, tidak ada seorang tokoh dari suku Sakif yang menerima dengan senyuman yang baik. Maka Nabi Muhammad paham bahwa itu adalah sebuah penolakan. Dan luar biasanya penolakan ini tidak hanya di dalam ruang majelisnya, tapi pada saat beliau mau pulang, ternyata orang-orang Taif dari suku Sakif memerintahkan anak-anak kecil untuk melempari Nabi Muhammad dengan batu. Pada saat beliau berjalan pulang, batu dilempari, ada yang melempar ke mukanya, ada yang melempar ke badannya, dan yang paling menyakitkan adalah melempar ke kakinya. Pada saat kakinya berpijak di mana, itu langsung dilempar. Ya, subhanallah. Nabi Muhammad SAW itu terluka parah, banyak darah. Karena apa? Beliau tidak bisa melawan. Itu yang melempar adalah anak-anak. Ya, anak-anak yang jadi nggak bisa melawan karena anak-anak yang melempar-lemparnya seperti itu. Maka beliau berjalan sampai keluar. Ini luar biasa, musibahnya bertubi-tubi, sudah kehilangan 2 orang tersayangnya, lalu beliau diusir dari Taif dengan cara yang, mohon maaf, ini cara yang hina gitu ya, menghinakan. Maka setelah di luar wilayah Taif, beliau beristirahat, duduk di bawah pohon. Yang luar biasanya, datanglah 2 malaikat, yang satu adalah Jibril alaihissalam dan yang satu adalah malaikat yang akan dikenalkan. Jibril alaihissalam mengatakan, wahai Muhammad,
aku melihat kejadian di Taif ini. Jika engkau mau Muhammad, angkat tanganmu ke atas, lalu doakan kepada Allah, aku sudah membawa malaikat penjaga gunung ini, katakan kepada Allah, mohon izin untuk membenamkan suku Taif, ya, kota Taif sedalam-dalamnya. Kalau Nabi Muhammad mengangkat tangan lalu berdoa, ya Allah hancurkan Taif, maka malaikat yang di sebelahnya, malaikat Jibril itu sudah siap untuk mengangkat gunung tersebut lalu membenamkannya. Masya Allah, luar biasa. Nabi Muhammad mengatakan, sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak, Masya Allah. Nabi Muhammad dalam keadaan sakit dan malaikat Jibril sudah siap untuk membantu, tapi beliau mengatakan tidak usah, dengan senyuman yang lembut bahwa wahai Jibril, tidak usah, aku akan mendoakan Islam akan jaya, Islam akan banyak aku akan mendoakan di dalam Taif ini keluar banyak para pendakwah, ya. Bukannya mendoakan keburukan, tapi beliau lalu mendoakan langsung bukan mendoakan keburukan, tapi beliau mendoakan kebaikan. Dan yang Masya Allah luar biasanya, ternyata setelah Fatu Mekah dan setelah beliau wafat, para tabi'in itu banyak keluar dari kota Taif, Masya Allah. Ayah bunda rahimakumullah, ada sebuah hadis dari Sa'id. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah SAW bahwa, ya Rasulullah, siapakah di antara manusia yang paling berat cobaannya? Beliau bersabda, kami dari para nabi, lalu semisalnya, dan lalu semisalnya. Setiap musibah atau setiap cobaan itu tergantung dari kadar agamanya. Semakin tinggi agamanya, maka semakin tinggi cobaannya. Allah akan memberikan cobaan kepada setiap hamba sampai saat hamba itu berjalan di bumi sudah tidak memiliki dosa. Ya, seperti itu. Maka Nabi Muhammad itu sudah paham bahwa musibah cobaannya itu sangat berat. Tapi dari sini kita bisa memberikan bisa mendapatkan hikmah bahwa Nabi Muhammad bersabar dengan luar biasanya, ya, luar biasanya, sampai-sampai orang-orang yang menzolimi beliau malah didoakan kebaikan. Insya Allah. Ayah bunda rahimakumullah, dalam sebuah keluarga itu tidak mungkin tidak, ya, ada cobaannya. Kalau dari hadis, ya, dilihat dari hadis yang berikut, maka kalau merasa tidak ada cobaan, artinya mungkin, mohon maaf, ini mungkin agamanya mungkin agak lemah. Tapi bukan berarti setiap orang, saya merasa tidak ada cobaan, bukan berarti memang tidak ada cobaan. Sebetulnya banyak orang yang mengatakan, saya alhamdulillah tidak ada cobaan. Bisa jadi dia adalah orang yang bersabar saat menghadapi cobaan. Nah, ayah bunda, berita baiknya bahwa orang-orang yang diberikan cobaan lalu dia bersabar, itu surga hadiahnya. Selalu jadi kalimat surga itu, siapa yang masuk surga? Orang-orang yang bersabar. Maka kejadian yang barusan saya sampaikan itu musibah yang luar biasa bagi Rasulullah SAW, tapi beliau tetap bertahan pada dakwah sampai beliau wafat dan sempurnalah Islam. Bukankah itu sebuah contoh yang luar biasa? Kenapa kita harus mengeluh, memberikan keluh kesah jika kita mendapatkan musibah? Jika mendapatkan musibah apapun itu, cobaan apapun itu, maka kuncinya adalah sabar. Ya. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan.
dan semoga ada manfaatnya. Jika ada manfaatnya, semoga ilmunya bisa diamalkan, dan jika ada yang salah, tinggalkan saja, ya seperti itu. Ya, mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.